Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Usman Nunda. Dan di video kali ini kita akan semacam reaksi untuk salah satu video yang dibuat oleh Blue Forest, salah satu NGO yang ada di Indonesia, tepatnya di Makassar. Video ini kenapa saya reaksi, karena berkaitan dengan tempat tinggal saya di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Puato. Jadi judul videonya adalah mencari peluang restorasi bentang alam hutan mangrove di Indonesia. Dan langsung saja kita nonton videonya sama-sama. Oke, kita pakai headset dulu dan kita play. Jadi ini bicara tentang kerusakan mangrove ya. Wow. Ini hutan mangrove yang sudah berubah, beralih fungsi menjadi tambak kayaknya. Parah. Hutan mangrove masih hijau. Tanjung Panjang, Vin Ponds. Jadi kita pause dulu. Jadi ini kayaknya bicara tentang hutan mangrove di Tanjung Panjang, cagar alam Tanjung Panjang. Seperti inilah kondisi hutan mangrove di cagar alam Tanjung Panjang. Tak banyak lagi yang tersisa. Lebih dari 3.000 hektar luasan hutan mangrove, kini hanya 600-an hektar yang masih bertahan. Pada tahun 1980-an, hutan mangrove di cagar alam Tanjung Panjang awalnya dikonversi menjadi tambak garam oleh masyarakat setempat. Namun, aktivitas tambak garam yang dinilai tak memberi keuntungan ekonomi yang cukup banyak membuat masyarakat setempat tak mampu melanjutkan tambak garamnya. Nah, karena dia tidak mampu lagi melanjutkan, cari orang-orang selatan. KKSS, Kerukunan Cari Keluarga orang selatan, minta ganti rugi Sulawesi orang selatan. KKSS. Sehingga mayoritas orang-orang selatan yang menguasai semua Empang. Jadi bertambak buat sebagian besar masyarakat pesisir Sulawesi Selatan itu sudah menjadi denyut nadi mereka. Usaha tambak sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, kemampuan mereka dalam budidaya tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup dalam hal budidaya tambak yang berkelanjutan. Sehingga praktek-praktek yang dilakukan itu malah menurunkan produktivitas tambak mereka, sehingga tidak bisa menghasilkan lagi. Nah, ketika tambak mereka tidak bisa menghasilkan, mereka terpaksa migrasi atau ekspansi ke wilayah baru untuk bisa membuka lahan tambak yang baru. Kenjo, makanan favorit saya. Ada ikan saribu, ada juga kobos. Kalau masalahnya itu Pak, nanti ini pengambilan gambar-gambar dari 2014 video ini, baru angle-nya kita tahu bagus-bagus. bahwa ada cagar alam. Jadi makanya saya bilang itu Pak, saya sudah 14 tahun di sini tidak pernah saya lihat cagar alam dibikin empang, hanya empang dibikin cagar alam. Banyak suara-suara hewan-hewan, kawasan ini sebenarnya sudah terdegradasi dengan alih fungsi menjadi lahan tambak oleh masyarakat yang sebelumnya masyarakat lokal, kemudian diperjualbelikan sehingga saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan banyak membeli, bahkan mungkin ada yang membuka baru untuk menjadikan kawasan CA ini menjadi kawasan tambak. Nah, tidak ada satupun aturan yang bisa melegalkan kegiatan-kegiatan perambahan atau illegal logging itu dalam kawasan-kawasan konservasi. Suara sensor.
parah, parah. Cuma dari maksud kedatangan kami ke sini kan ingin mencari peluang-peluang restorasi dari Blue Forest, daerah-daerah yang mana yang bisa dikembalikan ke mangrove. Secara teknis pilihannya banyak ya, ada tim ekologi yang sedang mengkaji itu. Tapi secara sosial itu restorasi tidak mungkin dilakukan jika konflik belum diselesaikan. Jadi restorasi tidak bisa dilakukan kalau konflik belum bisa terselesaikan. Itu wajib. Proses restorasi hutan mangrove di Tanjung Panjang sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat berdasarkan beberapa kajian penting. Itu saya kenal itu. Seperti ekologi. Saya pernah ekonomi, mengikuti pelatihan budaya. Mangrove Action Project kemarin di tahun 2014. Seingat saya waktu di Makassar ketemu sama itu abangnya yang kita satu. Pertama-tama memperhatikan dari sisi ekologis, jadi tak hanya melihat dari sisi sosial. Nah ini sekarang dia jadi direktur Japesda baru, dari sisi Nurain Lapolo, menggantikan direktur sebelumnya Bapak Sugeng Sutrisno. Mangrove restoration in Indonesia and really around the world has not been Ben. There's some successful projects, but by and large there's been a lot of failure. Ben Brown. The use of this assessment method called ROAM, the Restoration Opportunity Benjamin Brown. Assessment. Saya pernah bertemu. We can get better results from restoration going through three main components. The first one is a study of the biophysical or ecological feasibility or potential of the site. So a degraded mangrove area, can it be restored ecologically? And then we look at what's usually more important is the social side of things. So the second component is a study of social, tenurial, policy, and economic issues. And we gather as much information as we can to see whether stakeholders are really truly willing to restore an area, allow restoration in a mangrove area. And then the third component is getting all those stakeholders together, and there's discussion and dialogue and negotiation in a very safe setting. So oftentimes there's conflict. Mangroves were lost because people didn't agree on a certain orang-orang yang ada di video ini ya, very safe setting. orang yang saya pernah kenal dulu yang sama-sama di program economic information and decide on some outcomes, different scenarios for restoration that can then be implemented so that we can grow our mangroves back. Because in Indonesia we've lost about 2 million hectares out of our original 4 million hectares of mangroves. So there's a lot of potential for restoration, and we need a good process that enables us to succeed. Orang terlalu cenderung kepada fungsi ekonomi. Sebetulnya adalah kawasan pesisir dan sumber daya itu punya fungsi ekologi. Ini yang terlupakan, sehingga orang cenderung mungkin karena tekanan ekonomi, orang cenderung mengeksploitasi besar-besar secara ekonomi, sehingga apa yang terjadi adalah gradasi. Gradasi itu adalah penurunan fungsi. Parah guys. Akibatnya apa? Dia tidak mampu lagi menyediakan fungsi ekonomi sebenarnya. Iya. Jadi secara umum lahan yang sering digunakan untuk tambak adalah wilayah pasang surut yang sejatinya adalah ekosistem mangrove. Seringkali para petambak itu melakukan pembebatan habis mangrove di wilayah yang ingin dijadikan tambak. Padahal mangrove sangat besar peranannya untuk keberlangsungan pengelolaan tambak. Nah, yang diperlukan saat ini adalah bukan perluasan tambak baru, tetapi adalah optimalisasi dari budidaya ramah lingkungan dan menghadirkan kembali ekosistem mangrove yang sudah hilang, sehingga jasa lingkungan yang disediakan oleh mangrove itu bisa mendukung keberlangsungan pengelolaan tambak ramah lingkungan tersebut. Iya. Jadi menurut mereka sebuah upaya bersama dalam mempertahankan cagar alam Tanjung Panjang perluasan lahan lagi, tapi pengoptimalisasian daripada lahan tambak yang sudah ada. Inti dan restorasi bentang alam mangrove pengerusakan atau perluasan. Skenario-skenario yang telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan akan dilakukan dalam waktu 1 dekade ke depan. Ya, kami berharap ketika kegiatan rehabilitasi lahan mangrove di situ dilaksanakan, tidak akan memberikan juga dampak yang merugikan kepada masyarakat.
Tetapi di sisi lain penegakan hukum tetap harus jalan. Harapan saya bagaimana ada solusinya permasalahan ini dengan tidak merugikan pihak-pihak lain. Kami KKSS sangat berterima kasih atas prakarsa ini, dan saya selaku pribadi maupun organisasi sangat mendukung. Intinya semua orang ingin yang Kondisi terbaik. kerusakan mangrove saat ini harus mulai dipahami sebagai masalah serius yang perlu penanganan secara menyeluruh. Entah itu dari pihak pemerintah, kita masih punya masyarakat, kesempatan untuk menjaga mangrove yang tersisa dan melakukan restorasi hutan mangrove yang rusak. Dengan harapan pulihnya hutan mangrove menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang lebih baik bagi kita semua. Ya, itulah video dari Blue Forest soal mencari peluang restorasi bentang alam hutan mangrove. Dan buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga masyarakat Pohuwato khususnya dan masyarakat Gorontalo secara umum bisa lebih sadar lagi soal pentingnya menjaga hutan mangrove dan menjaga cagar alam Tanjung Panjang. Terima kasih video kali ini sudah menonton dari awal sampai habis. Saya Usman Undap pamit undur diri. Mari menjaga lingkungan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.